Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla ta'allumina darsana fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana jami'an wa li walidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Untuk kita semua dan mereka, barangkali ada yang sakit di antara kita, baik yang sekarang berada bersama kita dalam forum Zoom ini maupun yang tidak hadir atau yang belum hadir. Semoga kita dan mereka yang sakit semuanya Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit Allah anugerahkan kemudahan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya dan sesegera mungkin. Dan untuk semua kebaikan yang kita panjatkan, yang kita harapkan, kapanpun dimanapun, untuk kita dan mereka semuanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. أيها الإخوان والأخوات، تعلمنا في الأسبوع الماضي الأفعال الرباعية al-mujarradah wal mazidah tasrifan istilahiyan. Bapak Ibu semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar fi'il sulasi fi'il rubai, baik yang mujarrad maupun yang mazid, secara tasrif istilahi, tasrifan istilahiyan. Wa huwa at-tasrif min fi'il madhi ila fi'il mudhari'i thumma ila fi'il amri wa fi'il nahyi. Yani perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari juga ke fi'il amr dan nahi. Waqad asmamna at-ta'allum wal bayan fi hadha at-tasrif
'ala al-af'al ar-rubaiyah al-mujarradah wal mazidah. Wa fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi al-munasabah aw fi hadzal yawm fi hadhihi al-lailah nahnu insyaallah nastamir ta'allumana fi tasrifi hadhihi al-af'al ar-rubaiyah mujarradatan wa mazidatan tasrifan lugawiyan. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam tasrif fiil rubai, baik yang mujarrad maupun mazid, tasrifan lugawiyan secara tasrif lugawi. Wa nabda minal fi'lil madhi awalan, dan kita akan mulai dari fi'il madhi terlebih dahulu. Walakin qubayla al-istimrar ila darsina al-jadid wa huwa tasrifu al-af'al ar-rubaiyah al-mujarrada wal mazida tasrifan lugawiyyan min al-fi'l al-madhi. Hal ladaikum soalun? Sebelumnya barangkali ada soalan atau ada pertanyaan? Pertanyaan kemarin boleh kita bahas terlebih dahulu ya. Kita beri waktu 5 sampai 10 menit. Barangkali ada soalan dari pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu itu kita sudah belajar tasrif istilahi dari madi ke mudhari untuk fi'il rubai, mujarrad dan mazid. Baik, tidak ada lagi ya soalan ya, cukup ya? Baik, saya akan buka screen terlebih dahulu. Apa kita baca soal lupa lah Ustaz. Baik, Bapak Ibu semuanya, minggu yang lalu kita sudah belajar sekaligus juga mengkompilasi, mengumpulkan fiil rubai. Dan kita sudah kelompokkan, ada yang salim gitu ya, ada yang mudha'af yang berulang huruf yang sama, huruf pertama, huruf ketiga, huruf kedua dan keempat sama seperti zalzala, rof-rofa, tok-toko. Juga ada yang ada huruf ilah seperti haukola, jauroba, atau saitoro, syaitona, atau apa kemarin baitoro ya, seperti itu. Nah, saya pikir itu sudah cukup untuk kita berlatih bersama-sama, termasuk juga latihan secara istilahian, tasrif istilahi. Dan kita akan masuk sekarang ke tasrif lugawi mulai dari fi'il madhi. Tapi sebelumnya barangkali saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu semua, silakan saya akan sebutkan 1-2 fi'il atau beberapa fi'il. Lalu silakan Bapak Ibu ubah dari madhi ke mudhari, amar dan nahi. Saya akan coba beri contoh. Misalnya kata basmalah. Basmalah yubasmilu, basmil la tubasmil. Lalu dimazidkan tabasmala ya tabasmalu, tabasmal la tatabasmal. Satu lagi misalnya kata hamdala. Hamdala yuhamdilu, hamdil la tuhamdil. Ini mujarrad ya. Sekarang mazidnya tahamdala ya tahamdalu, tahamdal la tatahamdal. Seperti itu. Saya akan sebut beberapa kata. Silakan beberapa dari Bapak Ibu ada yang mau coba mentasrif secara istilahi dari madhi, mudhari, amar dan nahi untuk fiil-fiil yang saya sebutkan. Mujarrad dan juga mazidnya. Nak tanya yang Ustaz bicarakan tentang sulasi semua tu, sulasi mazid untuk mujarrad dan rubai mazid dan rubai mujarrad dan mazid tu, kalau refer bukunya dekat yang buku mana satu tu Ustaz? Sebab saya tengok ni tak jumpa rubai mazid. Bentar. Bukunya, kalau refer ke buku silahkan bisa buka halaman sebentar. Bukunya buku yang warna merah ini ya. Okey, Ya, buku sorot. Terus bisa lihat halaman 13 Ibu. Okey. Halaman 13, 14. 13 dan 14 ya. Okey, dah jumpa dah. Udah jumpa, baik. Jalbaba.
Sudah ada, Bu ya? Udah ada ya? Sudah. Saya nampak jalbaba tu ya, Ustaz. Ya, jalbaba. Nah, tetapi yang kita tulis di buku ini sedikit. Justru yang lebih banyak adalah pelajaran yang minggu lalu, pekan kemarin, pekan semalam. Ya, ini barangkali ada Bapak Ibu yang masih memiliki screenshot pada minggu yang lalu, bisa kita share ya. Bentar, saya coba lihat barangkali saya menemukan. Tapi sudah banyak ya, mohon maaf. Sebentar. Kelas yang minggu lalu itu kita sudah tuliskan beberapa fiil ya. Tapi tak apa, kita bisa tuliskan kembali beberapa ya. Misalnya begini. Dahroja, yang paling mudah diingat dahroja. Dahroja, lalu Zalzala. sabhala, yang apa? Yang tidak huruf berulang Ibu ya. Oh, yang tidak betul. Dahroja, sabhala, Basmalah, basmalah boleh, Fardasa, apa nak sana? madrasah, Lepas tu Hamdalah, ya hamdalah. Nah ini semua tidak ada yang sama hurufnya. Sabahala. Ya sabhala sudah. Dah. Nah ini ya, ini sudah ya. Oh ya baik. Ayo Ibu Nazra ya. Tuh, udah banyak ya. Nah ini kata dahroja kita ubah menjadi mudore. Lalu amar dan nahi. Silakan siapa yang mau coba? Ubah dahroja ke mudore, lalu ke amar dan nahi. Selepas itu ubah ke mazid, tadahroja, lalu tasrif istilahiyah. Siapa mau coba ambil kesempatan? Dahroja. Munira coba. Ustaz Munira coba. Siapa? Ibu Munira, silakan. Saya. Dahroja, yudahriju, dahrij, la tudahrij. Bagus Ibu. Tadahroja, yatadahraju, tadahraj, la tatadahraj. Bagus Ibu, selamat alhamdulillah. Berikutnya sabhala, silakan siapa mau coba? Saya coba Ustaz. Ibu Nazra, silakan. Sabhala yusabhilu, sabhil la tusabhil. Bagus. Sabhala yatasabhalu, tasabhal la tatasabhal. Alhamdulillah, sangat mudah. Baik, selamat Bu Nazra. Berikutnya basmalah, siapa mau ambil? Basmalah yubasmilu, Ustaz. Ya, Ibu Misalma. Basmalah yubasmilu, apa? Saya selalu lupa. Basmil. Basmil, la tubasmil. Bagus. Basmalah, basmil, tu basmil. Terus? Lepas tu nak tambah lagi apa, Ustaz? Ditambah tak sebelumnya. Oh, tabasmalah. Betul. Tabasmalah ya tabasmilu. Bukan, ya. Tabasmalah ya Tabasmalah ya tabasmalu. malu. Ya tabasmalu. Tabasmalu, tadi basil kan? Tabasmal. Tabasmal, la tatabasmal. Ya, tabasmalah ya tabasmalu, tabasmalah tatabasmal. Tabasmal. Basmalah ini hurufnya ba, sin, mim, lam. Ini apabila ditukar hurufnya, posisinya ini ada sambala ya. Sambala yusambilu sambil, la tu sambil. Ini tidak ada artinya. Ini mungkin dari kata sambal ya. Sambal. Sambala yusambilu sambil, la tu sambil. Tasambala tasambalu, tasambala tatasambal. Mungkin orang mengiranya sambal itu membuat sambal ya. Bukan, itu kata yang dibuat aja. Berikutnya madrasah. Siapa mau ambil kata madrasah? Saya coba Ustaz. Ibu Sabariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasah yumadrisu, madris la tu madris. Baik. Tamadrasa yatamadrasu, tamadras la tatamadras. Bagus. Selamat, alhamdulillah Ibu Sabariyah. Oke. Berikutnya hamdalah. Silakan siapa mau ambil? Pak Haji Tahir, hamdalah. Hamdalah yuhamdilu, hamdil la tuhamdil. Tahamdalah yatahamdalu, tahamdal la tatahamdal. Bagus, selamat. Berikutnya bakhtara. Siapa mau ambil? Pak
Pak Haji Parman, bakhtaro, silakan. Bahtaro yubahtiru, bahtir la tubahtir. Bagus. Tabahtaro yatabahtaru, tabahtar la tatabahtar. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Berikutnya lagi, siapa ambil kata waswasa? waswasa yuwaswisu Ustaz. Ya, siapa? Ibu Misama, silakan. Waswasa. Waswasa yuwaswisu. Ya. Waswas. Waswis. Waswis la tu waswis. Ya, waswis lah tu waswis. Terus? Balik saya. Tawaswasa yatawaswisu. Ya, tawaswasu. Tawaswasu. Kalau mazid ya a. Oh mazid ya a. Ya a. Okay. Tawaswasa yatawaswasu. Ya. Tawaswas. Ya. La tatawaswas. Tawaswas lah, tatawaswas. Bagus. Terus berikutnya siapa mau ambil lagi? Ibu Sa'adiyah mau coba, boleh? Yang mana Ustaz? Zalzala. Zalzala yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu. Zalzil la tuzalzil Ustaz. Baik. Lepas tu apa? Mazidkan. Untuk tazalzala Ustaz. Ya, betul. Tazalzala yatazalzilu. Yatazalzalu, ya. Yatazalzalu. Tazalzil. Tazalzal. Tazalzal dan la apa? La tatazalzil Ustaz. La tatazalzal. La tatazalzal. Kalau amarnya tazalzal, nahinya la tatazalzal. Zalzal lagi, bukan zil. Sama ya Ustaz, tak tukar baris. Sama. Dua ta. Tatazal. Ya, la tatazalzal. Tanya dua kali. Berikutnya Ibu Ida. Silakan rof-rofa Ibu Ida. Rof-rofa, yurafrifu, rafrif, la turafrif. Baik. Taraf-rafa, yataraf-rafu, taraf-raf, la tataraf-raf. Baik, alhamdulillah. Selamat. Berikutnya tok-toko. Ibu rof-rof tok-toko. Ibu Laila, silakan. Saya Ustaz. Iya, Ibu Laila bisa boleh? Tok-toko. Tok-toko yutaktiku. Taktik la tutaktik. Bagus. Tatak-taka yatatak-taku. Tatak-kak la tatatak-kak. Bagus. Selamat. Berikutnya damdama. Damdama. Ibu Nazra, barangkali mau coba lagi damdama. Boleh dua kali. Damdama yudamdimu damdim la tudamdim. Tadamdama yatadamdamu tadamdam la tatadamdam. Bagus lah, tatadamdam. Ini damdama bukan dendam artinya ya. Bukan. Damdama. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambin fasawwaha wa la yakhafu qabaha. Hamhama. Silakan Ibu Sabariyah, hamhama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba Ustaz Ya. Hamhama ya hamhamu. Bukan. Hamhama yamhamu. Bukan. Hamhama yuhamhimu. Betul. Hamhama yuhamhimu hamhama yuhamhimu hamhim. La tuhamhim. Betul. Tahamhama ya tahamhamu tahamham la tatahamham. Ya, la tatamham. Bagus. Bagus. Halam la apa? Tahamham la tatahamham. Bagus, Ibu, selamat. Berikutnya sarsaro. Ibu Munira lagi. Ibu Munira silakan. Sarsaro. Sarsara yusarsiru sarsir la tusarsir. Bagus. Tasarsara yatasalsaru tasarsar la tatasarsar. Bagus Ibu Munira, selamat, alhamdulillah. Berikutnya kol-kola. Silakan siapa mengambil. Pak Haji Tahir, kol-kola Pak Haji. Kol-kola yukolkilu kolkil la tukolkil. Baik. Takol-kola yatakol-kolu takol-kol la tatakol-kol. Bagus, selamat. Berikutnya Pak Haji Parman, gola-gola silakan.
Golgola, yugolgilu, golgil, la tugolgil. Tagolgola, yatagolgolu, tagolgol, la tatagolgol. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya as-asa, Ibu Ida. As-asa. أسعس يعسعس أسعل لا تعسئل تعسعس يتعسعس تعسعس لا تتعسعس. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya lagi hauqola. Silakan. Ibu Halimah mau coba? Ibu Halimah alias hauqola. Cukup saya. Ya. Haukala yuhaukilu haukil la tahaukil. Latu. La tuhaukil. Bagus. Ya haukala Hauqola. tahaukala ya tahaukalu tahaukil Tahaukol. tahaukal ya tatahaukal. La tatahauqol. La tatahaukal. Tahauqola ya tahauqolu tahauqol. La tatahauqol. Ya, baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya jauroba, silakan. Siapa ini? Ibu Laila, jauroba. Jauraba yujauribu jaurib la tujaurib. Ya. Tajauraba yatajaurabu tajaurab la tatajaurab. Bagus, selamat, alhamdulillah, Bu Laila. Berikutnya saitoro, silakan. Siapa mengambil saitoro? Ibu Salma, silakan. Saitoro. Saitara yusaitiru saitir la tusaitir. Baik. Tasaitara ya tasaitiru tasaitaru tasir la tasaitor. Boleh ulang? Tasaitoro. Tasaitara ya tasaitaru. Saitar. Tasaitor. Tasaitar la tasaitar. Baik. Baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Ingat, tasaitoro ya tasaitoru, tasaitor, la tatasaitor. Baik, berikutnya baitoro, Ibu Sa'adiyah. Baitoro. Ya, Ibu Sa'adiyah Harun, silakan mau coba. Baitoro. Baitara ya baitara yubaitiru Ya. baitir la tubaitir. Betul. Tabaitara, betul ke Ustaz? Ya. Tabaitara ya tabaitaru tabaitir la tubaitir la tatu la tata mana sebut? Ulangi, amarnya belum benar. Tabaitoro. Tabaitara ya tabaitaru Ya. mubaitir. Bukan. Tabaitor. Tabaitor. Ya. La tabaitor. La tatabaitor. La tatabaitor. La tatabaitor. Tabaitoro ya tabaitoru, tabaitor, la tatabaitor. Baik, terakhir. Syaitona. Silakan siapa mau ambil. Syaitona. Silakan siapa saja. Oke, coba Ustaz. Siapa? Ibu Lela ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Syaitana yusyaitinu. Syaitana yusyaitinu. Syaitin. La tatasyait. Bukan. Salah. Syaitana yusyaitinu. Syaitin. Ya. Tusyaitin. Nah, begitu. Tasyaitana ya tasyaitanu. Tasyaitan. La tatasyaitan. Nah, begitu. Alhamdulillah. Sukses ya, bisa ya. Sudah cukup. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya. Murojaah. Tasrif istilahi untuk fi'il rubai. Baik mujarrad maupun mazid. Saya pikir sudah cukup latihan kita dan murojaah kita untuk yang ini, tasrif istilahinya. Dan apabila masih ada belum lancar, tak apa, nanti sambil jalan saja, insya Allah. Asal sering-sering kita ucapkan, sering-sering kita sampaikan secara lisan, insya Allah pada waktunya juga akan lancar dengan sendirinya. Asal sering diucapkan. Tapi tadi saya lihat udah bagus-bagus kok, udah bagus-bagus, alhamdulillah ya.
Baik, ini akan saya hapus dan akan saya mulai tasrif lugawi fi'il madhi terlebih dahulu. Kita ambil misalnya kata tadi ada kata zalzala ya. Zalzala. Ini fi'il madhi ya. Zalzala. Nah, bagaimanakah tasrif lugawi dari zalzala? Nah, tentu saja bagi saya ini insya Allah pelajaran yang buat Bapak Ibu semuanya mudah. Mengapa? Sebab kita sudah belajar tasrif lugawi untuk sulasi, baik mujarrad maupun mazid. Dan apabila kita sudah lancar dengan baik melakukan tasrif lugawi untuk fi'il sulasi, baik yang mujarrad maupun yang mazid, maka yang rubai juga akan sama mudahnya. Sebab tidak berbeda. Yang berbeda hanya penambahan huruf. Kalau rubai ada 4, sulasi ada 3. Atau kalau sulasi ada 3, rubai ada 4 huruf. Adapun ujungnya sama, nanti ada tu, ta, ti, dan seterusnya. Nah, saya akan coba tuliskan sebagai panduan saja agar ini nanti bisa kita jadikan screenshot ya untuk menjadi pegangan kita. Saya tuliskan zalzala menjadi zaltu. Zalta. Terus zalzala. Tuh, zalzala. Kemudian zalzaltu. Zalti. Zalat. Lalu zalzalna. Zalzaltuma. Bentar, saya hapus dulu ini. Zalzaltuma. Zala. Tuh, zala. Muannasnya zalzalna. Zalzaltuma. Zalzalata. Ini kata zalzala di Al-Quran kita temukan kan? Sehingga kita ambil contoh ini agar untuk mengingat ya kata ini. Nahnu zalzalna. Bentar, ini tulisannya salah tulis. Zalzalna. Zaltum. Zaltum. Hum zalzalu. Lalu nahnu zalzalna. Zalzaltunna. Zalzalna. Sudah selesai, begitu saja. Tidak ada yang sulit? Insya Allah tidak ada yang sulit. Nah, cukup. Nah, sekarang akan saya coba tuliskan beberapa kata yang tadi sudah kita sebutkan ya. Saya akan coba tulis beberapa lagi di sini, misalnya damdama, rofrofa, bakhtaro, ini diacak aja. Bakhtaro, sabhala, basmala, waswasa, kemudian gola-gola, kol-kola, salah, kol-kola, kemudian jauroba. Ada lagi jalbaba belum tercatat ya. Sudahlah cukup. Jalbaba sudah cukup ya. 1, 2, 3, 4, ada 9. 10 dengan zalzala. Silakan siapa mau duluan? Tasrif lugawi untuk fi'il madhi. Damdama. Pak Haji Tahir, silakan Pak Haji, pertama kali damdama. Damdamtu, damdamta, damdama. Ya. Damdamtu, damdamti, damdamat. Ya. Damdamna, damdamtuma, damdama. Ya. Damdamna, damdamtuma, damdamtana. Damdamata. Damdamata.
Damata bukan dandan, Pak. Damdama. Damdamata. Damdamata. Damdamna, damdamtum, damdamu. Bagus. Damdamna, damdamtuna, Ya. damdamna. Mengucapkannya seperti ini ya, karena ada terselip kata yang lain. Damna, damtunna, damna. Begitu. Ya, alhamdulillah, baik. Selamat. Sukses Pak Haji Tahir. Berikutnya kata ruf-rofa. Siapa mau ambil kata ini? Haji Parman. Ya, coba saya. Haji Parman dulu. Silakan ruf-rofa. Rof-rofa, rof-roftu, rof-rofta, rof-rofa. Ya. Rof-roftu, rof-rofat, rof-rof. Nah, ruf-roftu anti Rof-roftu, rof-rofta. Anti. Sorry. Rof-rofti. Ya. Rof-rofat. Ya. Rof-rofna, rof-roftuma, rof-rofa. Baik. Rof-rofna, rof-roftuma, rof-rofna. Rof-rofata. Rof-rofata. Baik. Rof-rofna, rof-roftum, rof-rofu. Ya. Rof-rofna, rof-roftunna, rof-rofna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Bu Laila, berikutnya silakan Bakhtaro. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz dia punya perkataan tu? Bakhtaro. Bakhtara. Bakhtartu, bakhtarta, bakhtara. Ya. Bakhtartu, bakhtarti, bakhtarat. Ya. Bakhtarna, bakhtartuma, bakhtara. Ya. Bakhtarna, bakhtartuma, bakhtarata. Baik. Bakhtarna, bakhtartum, bakhtaru. Ya. Bakhtarna, bakhtartunna, bakhtarna. Baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya Sabhala, Ibu Ida, silakan. Sabhala. Sabhaltu, sabhalta, sabhala. Sorry. Ya. Sabhala. Ya. Sabhaltu, sabhalta, sabhalat. Sabhalti, anti sabhalti. Oh, sabhalti, sabhalat. Ya. Sabhalna, sabhaltuma, sabhalna, sabhala. Ya. Sabhalna, sabhaltuma, sahala. Sabhalata. Oh, sabhalata. Ya. Sabhalata. Ya. Sabhalna, sabhaltum, sabhalu. Ya. Sabhalna, sabhaltunna, sabhalna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya basmalah, silakan. Ibu Sabaria, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, basmaltu, basmalta, basmalah, basmaltu, basmalti, basmalat, Ya. basmalna, basmaltuma, basmalah, basmalna, basmaltuma, basmalata, Ya. basmalna, basmaltum, basmalu, basmalna, basmaltunna, basmalna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya waswasa, Ibu Sa'adiyah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waswastu, waswasata, waswasa. Waswastu, waswaswalat, Waswasti. Oh, waswasti, waswal. Yang ni apa ni Ustaz? Tak nampak ni. Yang iya. Waswal walad ya Ustaz. Waswasa, tidak ada la. Waswasa tidak ada la. Waswasat. Waswasat. Waswasna, waswastuma, waswaswasa, waswasna, waswastuma, waswasta. Waswasata. Sanya patah. Waswasta. Betul Ustaz? Waswasata. Waswasata. Iya. Ini zalzalah. Waswasna, waswastum, waswastu, waswasna,
waswastunna, waswasna. Baik, waswasna. Selamat, alhamdulillah. Baik, berikutnya kata gol-gola. Ibu Nazira. غلغلة غلغلت غلغلت غلغلة غلغلت غلغلتي غلغلت Ya. غلغلنا غلغلتما غلغلا غلغلنا غلغلتما غلغلتا Ya. غلغلنا غلغلتم غلغلوا غلغلنا غلغلتنا غلغلنا. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya Pak Yusni. Ayo Ustaz. Qalqalah. Ya. Qalqaltu, qalqalta, qalqala. Ya. Qalqaltu, qalqalti, qalqalat. Baik. Qalqalna, qalqaltuma, qalqala. Qalqalna, qalqaltuma, qalqalata. Ya. Qalqalna, qalqaltum, qalqalu. Qalqalna, qalqaltunna, qalqalna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Pak Yusni sukses. Satu lagi Jauroba, Ibu Misalma. Jawrabat, jawrabtu, Ya. jawrabta, jawraba, tak nampak Ustaz. Tak nampak? Tulis jawraba tu ke bawah sana, saya tak nampak. Nanti semula Ustaz ya. Ya. Jawrabtu, jawrabta, jawraba, kan? Pendek, Jauroba. Jawraba. Ya. Jawrabtu, jawrabti, jawrabat. Ya. Jawrabna, jawrabtuma, jawrabba. Jauroba. Jawraba. Ya. Jawrabna, jawrabtuma, jawrabna. Jaurobata. Jawrabna, jawrabtum, jawrabu. Ya. Jawrabna, jawrabtunna, jawrabna. Jaurobtunna, jaurobna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Baik, satu lagi akroba. Siapa mengambil akroba? Ibu Munirah, akroba. Akraba. Ya. Akrabtu, akrabta, akraba. Ya. Akrabtu, akrabti, akrablat. Akrobat, tidak ada lat. Akrobat. Maaf Ustaz. Akrobat Akrobat. latnya punya zalzala. Akrobat. Ya. Akrabna, akrabtuma, akraba. Ya. Akrabna, akrabtuma, apa deh? Akrobata. Akrobata gitu. Akrobata. Ya. Akrabna, akrabtum, akrabu. Ya. Akrabna, akrabtunna, akrabna. Mudah bisa ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk rubai mujarrad. Sekarang bagaimana tasrif lugawi fil madhi untuk rubai mazid? Nah, ingat untuk rubai mazid cuma satu pola, satu wazan, yakni dengan menambahkan huruf ta sebelum fa'il. Maka zalzala menjadi tazalzala. Sehingga tasrifnya tazalzala menjadi tazalzaltu. Tinggal begini saja tuh. Tambah aja depan. Mudah. Jadi saya tidak usah menghapus semua, cukup tambahkan tak saja di pinggir sebelumnya. Tuh. Jadi menulisnya lebih simpel. Tidak usah menulis dari awal. Tuh. Nah, cuma bayangan Bapak Ibu harus perhatikan, karena hurufnya bertambah satu, berarti nanti pengucapannya banyak huruf yang kita sebut. Nah, ini yang biasanya bikin selimpet lidah ya. Kalau kata Ibu Halimah Abdul Karim kemarin itu apa? Terpleo ya, terpleo. Apa? Terpleot. Terpleset itu apa? Terpleo ya. Terpleon. Terpleot, Ustaz. Hah?
Terpleot. Oh, terpleot. Ah, Terpleot. Iya, iya, iya. Salah sebut, maaf. Terpleot ya. terpleot. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke kata-kata ini. Silakan semuanya tasrifkan secara lugawi untuk mazid tambahan tak sebelum fa'il. Dam-dama, rof-rofa dan sebagainya. Baik, kita mulai dari dam-dama. Tambahkan tak, lalu tasrif secara lugawi. Apabila Bapak Ibu sudah hafal, tak usah lihat, tak usah tengok screen. Tak boleh Sudah hafal. Kalau sudah hafal, kalau belum hafal tak Ustaz, apa. sebelumnya minta maaf sikit boleh tak Ustaz? Ya, Ibu Sebab Sadia saya silakan. masuk lewat, boleh tak Ustaz? Sebab tidak semua makna ni saya faham ni Ustaz. Ada sebahagian saya faham, ada sebahagian saya tak faham. Oh, Boleh baik Ibu. terjemahkan Baik Bu, makna? insya Allah nanti setelah ini Bu ya, kita berlatih dulu. Setelah pas ini kita nanti akan sampaikan, insya Allah. Baik Ustaz. Baik. Terima kasih. Silakan dam-dama, silakan siapa mau ambil? Saya ambil Ustaz. Ibu Hajbi, ya Ibu Hajbi. Ustaz, elok garis kat bawah ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pas salah tu taruh garisan. Tiga garisan. Keliru lah Ustaz. Boleh. Macam tu. Kan? Eh. Macam tu Ustaz. Ada terang sikit. Ibu Hajbi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadamdamtu, tadamdamta, tadamdama. Ya. Tadamdamtu, tadamdamti, tadamdamat. Baik. Tadamdamna, tadamdamtuma, tadamdama. Ya. Tadamdamna, tadamdamtuma, tadamdatama. Tadam-dama. Tadamdamata. Oh, yang manas, baik. Ya, tadamdamna, tadamdamtum, tadamdamu, Ya. tadamdamna, tadamdamtunna, tadamdamna. Baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Oh ya, sambil kita menanti yang lain, barangkali ada kesempatan, barangkali ada salah satu atau siapa di antara Bapak Ibu sambil buka kamus ya, buka kamus dictionary, sambil mohon bantuan untuk memberikan makna untuk dam-dama apa, rof-rofa apa gitu, bakhtaro apa. Mohon dibantu barangkali. Mohon dam-dam artinya apa dan sebagainya. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Baik, silakan berikutnya rof-rofa. Silakan. Pak Haji Tahir, rof-rofa. Rof-rofa. Tarof-roftu, tarof-rofta, tarof-rofa. Ya. Tarof-roftu, tarof-rofti, tarof-rofat. Ya. Narof-roftu. Narof nih. Tarof-rofna. Ya. Tarof-roftuma. Tarof-rofa. Ya. Tarof-rofna, tarof-roftuma, tarof-rofata. Baik. Tarof-rofna, tarof-roftum, tarof-rofu. Ya. Tarof-rofna, tarof-roftunna, tarof-rofna. Baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya bakhtaro. Siapa? Ibu Munirah. Bakhtaro. Maaf Baik. Ustaz, yang mana satu Ustaz? Maaf. Bakhtaro Ibu. Bahtaro. Bahtara. Tabahtaro. Tabahtartu, tabahtaro. Betul. Tabahtartu, tabahtarti, tabahtal. Tabahtarat. Tabahtarat. Ya. Tabahtarna, tabahtartuma, tabahtaro. Ya. Tabahtarna, tabahtartuma, tabahtarota. Ya. Tabahtarna, tabartahtum. Tabahbartume. Ya, tabahtartu. Tunna. Ya. Next satu tabahtarna.
Tabakhtarna. Baik, alhamdulillah. Hurufnya banyak sehingga kita perlu berhati-hati mengucapkannya. Betul. Baik. Berikutnya Bu Laila, silakan sabhala. Bu Laila boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sabah Ya. tasabahaltu. Sabhala. Sabhala. Ya. Tasabahaltu. Betul, Ustaz? Ya Tasabahal. betul. Tasabhaltu. Tasabahalta. Tasabahala. Ya. Tasabahaltu. Tasabahalti. Tasabahalat. Ya. Tasabahalna. Tasabahaltuma. Tasabahala. Tasabahalna. Tasabahaltuma. Tasabahalata. Ya. Tasabahalna. Tasabahaltum. Tasabahalu. Tasabahalna. Tasabahaltunna. Tasabahalna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya lagi basmalah. Siapa mengambil? Saya cuba Ustaz Bu Halimah, Alia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Basmaltu, basmalta, basmala. Ya. Basmaltu, basmalti, basmalat. Ya. Basmalna, basmaltuma, basmala, basmala. Basmalna, basmaltuma, basmalata. Basmalna, Basmalna, basmaltum, basmalu. Ya. Basmalna, basmaltunna, basmalna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Ustaz, Waswasa. Ustaz. Ibu tadi, Ibu Halimah. Halimah, tabasmalah harus ada taknya tadi ya. Oh, saya tak baca. Sorry saya. Saya terlupa. Ya, harfi mazidnya. Baik, apa? Tinggal tambahkan tak saja. Baik. Ibu Nazira silakan. Waswasa. Tawaswastu, tawaswasta, tawaswasa. Tawaswastu, tawaswasti, tawaswasat. Ya. Tawaswasna, tawaswastuma, tawaswasa. Tawaswasna, tawaswastuma, tawaswasata. Baik. Tawaswasna, tawaswastum, tawaswasu. Tawaswasna, tawaswastunna, tawaswasna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Ya, baik, sambil menanti yang lain yang sudah boleh mencari di kamus makna yang belum dituliskan ya. Bakhtaro, waswasa, gola-gola dan yang lain. Sambil berlatih mencari kata, mencari makna di kamus yang kita miliki. Baik, berikutnya gola-gola. Siapa mau ambil? Gola. Haji Farman, gola-gola silakan. Gola. Kemazid. Gol-gola. Tagol goltu, tagol golta, tagol gola. Baik. Tagol goltu, tagol golti, tagol golat. Ya. Tagol golna, tagol goltuma, tagol gola. Tagol golna, tagol goltuma, tagol golata. Baik. Tagol golna, tagol goltum, tagol golu. Tagol golna, tagol goltunna, tagol golna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya kol-kola, Pak Yusni. Kol-kola. Mas Dirgan. Pak Yusni sudah keluar. Belum. Sudah ada. Ada. Hadir. Datang balik. Apa Ustaz kol-kola? Ya, Pak. Takol koltu, takol kolta, takol kola. Baik. Takol koltu, takol kolti, takol kolat. Ya. Takol kolna, takol koltuma, takol kola. Ya. Takol koltu, takol kolna, takol koltuma, takol kolata. Ya. Takol kolna, takol koltuma, takol kolu. Ya. Takol kolna, takol koltunna, takol kolna. Bagus, selamat Pak Yusni. Sukses. Berikutnya jauroba, silakan siapa mengambil. Ibu Misalma, jauroba. Jauroba. Tajaurabtu, tajaurabta, Ya. tajaurabtu, tajaurabti, tajaurabat. Ya. Tajaurabna, tajaurabtuma, tajauraba. Ya. Tajaurabna, tajaurabtuma, tajaurabata, tajaurabna, tajaurabtum, tajaurab,
Tajawrabu. Tajawrabu. Tajawrabna, tajawrabtunna, tajawrabna. Tajawrabna. Baik, bagus. Berikutnya terakhir akroba. Siapa mau ambil? Akroba. Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Akroba. Ta'aqrabtu, ta'aqrabta, ta'aqraba. Ya. Ta'aqrabtu, ta'aqrabti, ta'aqrabat. Ya. Ta'aqrabna, ta'aqrabatuma, ta'aqraba. Ya. Ta'aqrabna, ta'aqrabatuma, ta'aqrabata. Ya. Ta'aqrabna, ta'aqrabatum, ta'aqrabu. Ta'aqrabna, ta'aqrabatunna, ta'aqrabna. Bagus, selamat selesai. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita coba artikan sambil mencari kata di kamus ya berlatih. Coba, zalzala tadi Pak Farman sudah menulis di message. Zalzala mengguncang, mengguncangkan. Mengguncangkan. Nah, kalau damdama yang sudah cari, damdama Membinasakan. membinasakan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Membinasakan. Rof-rofa mengepak-ngepakan. Mengepak, ya. Mengepak-ngepakan swing apa? Swing apa? Wing. Wing. Ayam mengepak-ngepakan. Mengepak-ngepak. Ya. Berikutnya bakhtaro. Ada yang sudah dapat? Bakhtaro? Bakhtara berjalan dengan sama ada dengan gaya yang sombong Ya. atau berjalan dengan gaya yang bagus. Jadi menyombongkan ya. Menyombongkan yang Belagak lah Ustaz, belagak. Ya, legeg. Legeg. Apa tadi Pak Bu Salma? Lagak ya. Lagak. Menyombongkan. Berlagak. Lagak. Gini ya tulisannya ya, lagak ya. Ya, berlagak. Lagak. Ya. Kalau di Indonesia ada bahasa Sunda namanya legeg. Legeg. Lagak tu apa Ustaz? Sama lagak. Lagak. Oh, lagak. Ya, sombong lah, sombong. Ya, belagak lah. Gayanya belagak. sombong. Gaya Tapi sombong. kena tambah ber Ustaz. Berlagak. Belaga. Oh, belaga ya. Berlagak. Belaga ya. Berlagak. Belaga gitu ya, berlaga gitu. Berlagak. Oh, Sombong. berlaga. Belaga. Baik, sudah. Sabhala ini dari kata subhanallah lalu dijadikan fi'il menjadi sabhala. Membaca. Jadi sabhala itu membaca subhanallah. Oh. Subhanallah. Basmalah dari kata bismillah Bismillah lah. dijadikan fi'il lalu menjadi basmalah. Membaca bismillah, membaca basmalah itu basmalah bahasa Arabnya. Fi'ilnya. Sama dengan hamdalah dari alhamdulillah. Lalu dijadikan fi'il menjadi hamdalah. Alhamdulillah. Hauqala, ini hauqala ya. Bagaimana? Hauqala membacakan la haula wala quwwata. Waswasa, apa waswasa? Waswasa membisikkan penyakit waswas. Ya. Was-was lah. Membisikkan waswas. Keraguan, Membisikkan ragu-ragu. waswas. Ha. Membisikkan waswas. Was-was Melayu dia Membisikkan was-was was-was. ya. Membisikkan perasaan was-was ya, was-was. 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 Ya. Gola-gola, ada yang sudah dapat? Gola-gola maknanya berjalan cepat. Berjalan cepat. Ya, gola-gola berjalan cepat Atau ataupun ya berjalan cepat dengan langkah yang pendek. berjalan cepat dengan langkah yang pendek. Berjalan cepat tapi langkahnya pendek. Berjalan cepat ya. Berjalan di sini dalam kamus ni cuma tulis ghala-ghala berjalan cepat. Kalau tagal-ghala berjalan ya duduk berjalan cepat lah. Nah, gola-gola ini maknanya muta'addi, berarti menjalankan secara cepat. Oh. Menjalankan secara cepat tapi langkahnya pendek. Menjalankan secara cepat. Wah, tulisannya tak nampak ya, secara cepat. Ada lagi mana yang lain, gola-gola itu mengintervensi ya. Ikut campur bahasa. Shortcut ya Ustaz, shortcut ya. Kalau bahasa Indonesia itu ikut campur, intervention. Ya, ada lagi. Gola shortcut ya Ustaz. Bagaimana Pak Yusni? Shortcut ya kalau bahasa putih.
Saukah? Kan secara cepat. Shortcut. Oh, shortcut. Iya, shortcut. Iya, ya. Memendekkan. Ya, shortcut, memendekkan. Ya. Shortcut. Kalau berjalan cepat dengan langkah pendek macam brisk walk pun boleh juga Jalannya cepat, tapi langkahnya pendek. Seperti apa, Bu, macam gambarannya? kita kalau riyadhah brisk walk kan, jalan tu kan dia jalannya langkahnya pendek tapi cepat. Ya, nyirilik ya, Bu ya. Jadi Macam ayam Ustaz. Brisk walk. iya, langkahnya pendek, langkah kakinya Ayam. tidak panjang-panjang, Ayam pendek cepat. tapi jalannya cepat gitu. Ya, baik, gola-gola. Berikutnya kol-kola, apa kol-kola? Kol-kola Melantun ya, Ustaz? melantun. Ya, kalau kita tahu dalam ilmu tajwid, kol-kola itu memantul. Coba bisa boleh lihat di kamus. Menggoyangkan. Mantul. Menggoyangkan, menggerakkan. Nah, menggoyangkan tuh. Menggoyangkan dengan mengguncang beda ya. Ya. Menggoyang lidah, makanya dipantulkan. Lidahnya dipantulkan, jadi digoyangkan ke belakang, lalu ke depan kan. Waqab gitu. Menggoyangkan. Menggoyangkan. Lalu jawroba, dari kata jawrob. Jawroba memakai stokin. Ya, memakai stocking ya, stocking. Ya, memakaikan, bukan memakaikan. Memakaikan. Oh, Jadi yang makainya orang lain. Jadi Misalnya ibu memakaikan putrinya jawrob. Memakaikan putrinya kaos kaki. Kalau di sini disebut kaos kaki. Kaos stocking. Stocking ya. Ustaz, beza mazid dengan mujarad tu bagaimana yang berimbuhannya, yang kalau Ya, baik. Begini, sudah saya sampaikan kemarin, untuk makna rubai itu, kalau mujarrodnya maknanya muta'addi. Zalzala mengguncangkan. Nah, kalau tazalzala mazid maknanya menjadi lazim. Menjadi guncang. Menjadi guncang. Mengguncangkan. Damdama membinasakan, tadamdama menjadi binasa. Rofrofa mengepak-ngepakkan, tarofrofa menjadi mengepak-ngepak. Mengepak-ngepakkan. Bakhtaro menyombongkan, tabakhtaro menjadi sombong. Waswasa membisikkan, waswas. Tawaswasa menjadi waswas. Begitu, Ibu. jadi yang mujarad dia jadi fi'il muta'addi, yang mazid dia jadi fi'il lazim. Betul. Ya. Baik, syukran Ustaz. Simple ya, untuk rubai simple. Baik, satu lagi akroba, ada yang dapat tak? Ada yang sudah temukan? Akroba ada tapi bukan fi'il Ustaz. Dalam ini dia akrabun, aqaribu, kala jengking. Ya, kala jengking. Scorpion. Akrabun. Nah, akrabun kan 4 huruf ya. Ini saya coba kembalikan ke fi'il madhi. Coba barangkali ada maknanya kalau fi'il madhi. Tak ada ya? Tak ada temukan ya? Tidak ada fi'il sini. Tidak ada fi'il ya. Ya, ini saya cari secara spontan. Ternyata tidak ada fi'il. Saat itu kita belajar fandaqah. Kayak pandako. Pandako ada tak dalam kamus mananya? Ada. Bukan fandaqah, sunduk. Oh, sondako. Ada tak mananya? Ada. Ada fi'ilnya. Apa artinya? Mengemas. Membuat mengemas dalam kotak begitu. Mengemas, mengepak gitu ya? Tidak. Dia sandaka kan daripada sunduk kan. Jadi sandaka artinya ialah memasukkan ke dalam kotak. Iya. Jadi mengemas dalam kotak kan? Ya, mengemas dalam kotak. Mengotakkan. Membungkus, boxing lah, boxing. Box in lah. Ya, box in ya, betul. Box in. Memasukkan dalam kotak. Ya, begitu. Berarti tasondako masuk dalam kotak. Menjadi termasuk lah. Menjadi masuk dalam kotak. Menjadi masuk dalam kotak. Sondako arrojulu alfirona. Lelaki memasukkan tikus-tikus ke dalam sunduk, dalam kotak. Patasondakot alfironu. Maka tikus-tikus itu lompat masuk dalam kotak. Masuk dalam kotak. Ya. Dia jadi lazim lah. Jadi lazim, menjadi masuk. Begitu ya? Ya.
Kalau fandako ada tidak fiilnya fandako? Fandako. Ya, kita funduk, Itu funduk ke funduk hotel. kan? Funduk hotel kan? Tak ada Ustaz. Ada tak? Ustaz, tak ada. Tak ada. Fandako tak ada. Funduk saja hotel. Funduk Ya, funduk ke hotel. Penginapan Jadi ya. fandako mungkin menjadikan hotel ya. Menghotelkan. Menghotel. Menjadikan Tak kena orang bermalam di menghotelkan. hotel itu. Tapi memang tidak tak ada dalam tak kamus ada ya. tak ada fi'ilnya di sini. Tak ada fiilnya. Baik. Nah, itu mana-mana yang bisa kita tuliskan. Dan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan itu ada beberapa yang belum kita tulis sini ya. Baik. Dari sini dulu barangkali tentang tasrif lugawi fil madhi. Ada yang mau tanya dulu tak sebelum ini? Sebelum kita lanjutkan. Yang roba itu apa Ustaz? Rofa mengepak-kepakan. Akroba, sorry. Akroba tidak ada fiilnya. Oh, tak ada. Tapi kalau dalam rasa saya setiap isim itu bisa dijadikan fiil gitu. Kayak akrobun kan kalajengking. Berarti akroba itu melakukan sesuatu seperti kalajengking. Kalajengking itu apa pekerjaannya? Mencapit ya. Kalajengking apa pekerjaannya, Bu? Mengepit. Ngepit. Mengapit ya, mengepit gitu ya. Berarti akroba yang itu mengapit. Mengapit. Nah, akroba menjadi terapit. Menjadi terkepit. Terkepit. Seperti menggigit gitu. Seperti menggigit gitu ya. Kan kalajengking ada bisa ya, ada tuahnya. Apa sih bisa itu? Ya, bisa. Racunnya ya. Nah, racunnya. Itu. Ada racun. Nah, akroba yang akrib itu jadi kurang lebih mananya mencapit seperti kalajengking. Menyengatkan. Mananya muta'addi. Tapi kalau takroba menjadi seperti kalajengking. Takroba as-sobiyu. Anak kecil itu menjadi seperti kalajengking yang mencapit. Tapi ini tentu saja kalau tidak ada di kamus, ini tidak perlu menjadi acuan ya. Ini hanya saya sampaikan dan mereka penegasan bahwa isim itu biasanya juga bisa dijadikan fiil. Kalau kita mencari pada kamus, harus dari fiil juga. Ustaz, kalimat kalamun ada dia punya fi'il. Kalamun kenapa? Kalamun kan isim. Ada fi'ilnya kepada kalama? Ada. Oh, kalama memotong Kalama zufr, memotong kuku. Memotong kuku. Kalama yukallimu zufra, taklimu zufri. Tapi kalau kalamun maknanya dah lain Ustaz. Jadi macam tak ada hubungan dengan kalama. Tak ada hubungan ya? Ya, jadi kolama sendiri apa arti dasarnya? Kolama. Memotong. Kolama maknanya memotong, tapi kalamun dia tidak ada hubungan. Pena kan, pulpen kan. Jadi dia tidak ada kena-mengena. Kalau kita nak katakan kalamun itu asalnya kata dasarnya ada kolama macam tak sesuai. Ya, ada beberapa kata kalau kita kembalikan ke fiil boleh jadi tidak berkaitan. Contoh seperti kata kolama. Saya pernah temukan ya kata yang lain yang bisa kita ada isim yang kita bisa kembalikan kepada fiil, tapi makna antara fiil dan isim berbeda. Seperti inilah. Coba, koma apa artinya koma? Koma berdiri. Berdiri. Coba kalau kaumun apa artinya? Kaumun kaumah. Kaum. Komunitas, community kan? Community of people, betul tidak? Ya. Ada hubungan tidak dengan koma berdiri? Tak ada. Coba analisa, ada tidak hubungan antara kaum dengan berdiri koma? Mungkin masdar dari koma yang mananya berdiri itu qiyam. Qiyam, ya betul. Qiyamun masdar. Nah, koma berdiri, qiyam berdiri. Qiyam dengan koma bersesuaian, berhubungan. Tapi kalau komun, meskipun kalau kita cari kata komun dari koma, tetapi dari segi mana ada sambungan tidak? Ada apa namanya? Ada kaitan tidak? Komun komunitas manusia, koma berdiri.
Ada Sekilas tidak bersambung, sekilas tidak ada relevansi, tidak ada kaitan antara kaum dengan koma berdiri. Tetapi kalau kita mau cari benang merahnya atau kita cari apa namanya relevansinya, sambungannya, bisa saja kita cari. Misal, kaumun itu kan manusia, kelompok manusia. Manusia itu ketika berkerumun, sehingga bisa dikenali oleh orang lain yang melihat mereka, mereka dalam posisi apa? Dalam posisi berdiri atau dalam posisi tidur? Berdiri. Dikenali dengan berdiri. Kalau setelah berdiri mereka tidur tak apa, tapi mereka dikenalinya ketika berdiri dulu. Makanya makhluk yang berdiri itu adalah kaum manusia, yaitu kaumun, sekelompok orang berdiri. Setahu saya, kaumun itu hanya berkaitan dengan manusia, tidak berkaitan dengan binatang, hewan. Ada tidak menyebut burung itu bagian dari kaum? Tidak. Saya belum temukan bahwa burung, harimau, singa itu bagian dari kaumun, atau kaumun itu bisa digunakan untuk menyebut kaum binatang, kaum apa? Kaum singa, kaum kalajengking, kaum gajah. Saya belum temukan. Kalau umat memang ada umat. Amma, ada kata ummatun. Apa ummatun artinya? Umat. Nah, ummatun itu digunakan juga untuk selain manusia. Ummatun. Di Al-Quran ada sebuah ayat yang menceritakan seperti ini, kurang lebih. Apa tuh? Umamun amsalukum. Ada di Al-Quran. Kalau Bapak Ibu ada yang mau cari, boleh. Umamun amsalukum. Ini bercerita tentang makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Dan Allah sebutkan bahwa mereka itu adalah umamun amsalukum. Umamun itu adalah jama dari ummatun. Umamun amsalukum. Kalau ada yang sudah menemukan di Al-Quran, boleh sampaikan ayat berapa, surat apa? Umamun amsalukum. Ini bercerita tentang burung-burung, tentang binatang-binatang yang lain. Kalau tidak salah tentang burung ya, atau binatang yang lainnya gitu. Nah, binatang-binatang, hewan-hewan itu juga umat. Umat. Jadi umat tidak hanya manusia. Meskipun umat sering dimaknai untuk manusia. Walikulli ummatin rasulun. Setiap umat memiliki rasulnya sendiri. Nah, tetapi yang disebut umat dalam bahasa Al-Quran tidak hanya manusia, melainkan hewan-hewan pun juga bagian atau bisa disebut dengan umat. Nah, umatun ini masdarnya. Umat itu kan sekelompok. Sekelompok apa? Sekelompok makhluk berarti kalau begitu. Nah, umatun dari kata amma. Dari kata apa? Dari kata amma. Amma fil madinya. Mudhari'nya ya ummu. Apa artinya amma ya ummu? Memimpin. Tapi Ustaz di sini ya, umamun ini surah Al-An'am ayat 38, dia bermula dari apa tu? Wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru haihi illa umamun amsalukum. Jadi dia mengkategorikan dabbah dan juga burung-burung sebagai umat. Iya. Seperti kamu. Jadi umamun ini tidak seperti kaum khas pada manusia, umamun lebih general. Iya, betul. Makanya kalau kaumun itu lebih kepada manusia. Yang saya pahami begitu. Ya, tapi kalau umat itu bisa digunakan untuk manusia, tetapi juga bisa digunakan untuk selain manusia. Lebih general, lebih umum. Iya, makanya binatang-binatang melata, dabbatun. Dabba itu binatang melata. To'irin, burung-burung. To'ir ya, itu juga makhluk di atas langit kan, makhluk di atas kita. Sedangkan dabba itu makhluk yang ada di bumi. Bukan situ dabbatin fil ardi. Wa ma min dabbatin fil ardi wala to'irin yatiru bijanahaihi. Yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Jadi binatang-binatang melata di bumi
dan binatang terbang di atas, yakni burung, mereka tidaklah melainkan umat-umat seperti kalian, seperti kamu semua, seperti manusia. Jadi kata umat itu bisa digunakan untuk manusia dan bukan manusia. Berbeda dengan kaumun. Kalau kaumun, seingat saya, itu selalu digunakan untuk manusia, tidak digunakan untuk selain manusia. Nah, itu. Terus umatun, kalau kita kembalikan ke fi'il, dari kata apa? Dari amma. Amma ya ummu. Apa artinya amma ya ummu? Memimpin, mengimami, menjadi imam. Atau menginduk. Menginduk itu apa? Merujuk. Adakah perkataan umi, Ustaz? Umi. Nah, Adakah mengenal? dari kata amma ya ummu juga tercipta kata ummun. Umun, ha. Ada ummun, ada ummatun. Amma ya ummu memimpin. Umun ibu. Ummatun umat. Ada sambungannya tidak? Ada hubungan tidak? Ibu dengan memimpin. Umat dengan memimpin. Ada sambungannya tidak? Ada. Ya, kita bisa cari ada. Apa yang bisa kita pahami dari kata umun dikaitkan dengan ya ummu, dengan amma ya ummu? Umun kan ibu. Amma ya ummu kan artinya memimpin. Nah, berarti kalau begitu peran ibu adalah memimpin di dalam rumah kepada anak-anaknya. Dan ibu itu memimpin, memandu, dan menjadi tempat kembali anak-anaknya. Begitu. Ummatun, kenapa bisa dibentuk dari kata amma ya ummu? Sebab semua umat itu memiliki pemimpin. Ummatun itu adalah kelompok manusia atau kelompok makhluk banyak. Nah, setiap kelompok makhluk agar dia dijadikan atau agar dia disebut sebagai umat, mesti ada pemimpin di tengah-tengah mereka. Dan pemimpin disebut imamun. Makanya imam dan ummatun itu berkaitan. Ummatun. Di mana ada ummatun, di situ ada imamun. Kalau ummatun tidak ada imam, berarti bukan umat. Nah, binatang-binatang melata di bumi dan burung-burung di atas langit, itu mereka juga umat. Artinya mereka memiliki pemimpin. Burung-burung yang kita lihat seperti terbang sendirian, itu sebenarnya mereka juga memiliki hierarki sosial. Ada pemimpinnya, ada ministernya mungkin ya. Atau yang lain-lainnya. Berbeda dengan kaumun. Begitu. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu Hasbi, kolamun kan dari kata kolama. Kolamun pulpen, pena, menulis kan? Kolama artinya memotong. Ada hubungan tidak? Tidak ada hubungan ya? Ya, tak ada hubungan. Tidak kita mencari hubungan antara pulpen dengan kolama. Ustaz, kolama dengan qata'a sama? Ya, dari segi makna boleh jadi sama, hanya penggunaan saja mungkin tidak lazim kalau kita menyebut memotong kayu misalnya. Qalamul khosyabi tidak lazim kita dengar ya. Qalamul atau qalmul khosyabi gitu. Yang kita dengar qat'ul khosyab. Ya. Memotong. Jadi dari segi makna boleh jadi sama, hanya penggunaan saja yang boleh jadi berbeda. Sama dengan memotong kuku, yang digunakan adalah taklimul zufri. Taklim. Qallama yuqallimu taklim. Memotong kuku. Jadi bukan qat'ul zufri. Bukan memotong qat'ul zufri, bukan. Seingat saya. Kalau kita membaca kitab fikih tentang bersuci. Kalau kita mau bersuci, apa yang kita harus lakukan? Misalnya memotong rambut, memotong kuku. Nah, kalau kita menyebut memotong rambut itu qat'ul sya'ri atau halqus sya'ri. Saya coba tuliskan ya. Kalau rambut itu halqus sya'ri. Ya, halqu betul. Halqus sya'ri. Atau qat'us sya'ri boleh. Memotong rambut.
Al-Qusyari mencukur rambut, Qatusari memotong rambut. Nah, tapi kalau Zufr, kuku, Taklim. taklimu Zufri. Nah, taklim dari kata qallama yukallimu. Tidak kita dengar kata qat'u Zufri. Meskipun dari segi mana umum boleh jadi bisa juga digunakan qat'u Zufri. Hanya kelazimannya tidak menggunakan qat'u Zufri tapi taklimu Zufri. Seingat saya kalau kita baca buku-buku fikih tentang toharoh, yang saya ingat ini, taklimu Zufri. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apa kaitan antara kolam, pulpen, dengan kata kolama yang artinya memotong? Kan secara apa? Secara sorop ini kolamun dan kolama ada kaitan satu akar kata secara sorop ya, tasrif. Tapi dari segi mana kan tadi agak berbeda. Kolamun pulpen, pena, kolama memotong. Lalu mana ada kaitannya? Apa kaitannya antara pulpen dengan kolama? Nah, barangkali ketika kita menulisnya itu langsung panjang begini. Bisa nggak menulis begini? Ketika kita menulis menggunakan pulpen, menulisnya bersambung gitu atau dipotong-potong? Sambung. Dipotong-potong. Potong-potong. Ibu menulis nama orang, misalnya nama Salman. Menulisnya dipotong-potong atau disambung? Dipotong-potong. Dipotong satu-satu. Ingatkan. Tidak semuanya yang disambung lah. Ada yang dipotong, ada yang disambung lah. Kan sebuah kata ada terdiri dari beberapa huruf. Ya. Berarti hurufnya kan dipotong-potong. S, E, L, M, E, N. Salman. E, L, I, Ali. Kan dipotong-potong. Nah, apa yang memotong huruf-huruf itu? Pulpen kan? Pulpen ini berfungsi memotong kata menjadi beberapa huruf. Barangkali itu untuk apa? Untuk memberikan rasionalisasi ya. Mungkin ini masing-masing punya pandangan lah Ustaz. Sebab Ya. ada yang buku saya baca macam qalamun dikategorikan sebagai isim jamid. Jamid benar. Isim jamid maknanya dia tidak ada kata dasarnya. Ya. Dia bukan mustaq. Ya. Jadi wallahu alam lah kita. Alam, betul. Betul, qalamun itu isim jamid. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu ini disebut dengan isim jamid. Ya. Yang tidak mustaq, tidak terbentuk dari fi'il. Iya betul. Hanya saja kalau kita mencari kata itu di kamus tetap dikembalikan kepada fi'il kan? Iya betul. Coba qalamun kalau kita cari di kamus dari kata apa? Qalama kan? Qalama betul. Qaumun kalau kita cari di kamus dari kata apa? Qama. Dari kata qoma. Ummatun kalau kita cari di kamus dari kata apa? Sebenarnya bukan qama Ustaz, qawama. Qawama tak jumpa. Jadi Ya, qawama. qawama kan tak ada, yang ada kan qoma. Ya, tak. Kalau di Munjid tidak ada qama, qawama. Ya, sebab Masa? dia tidak pakai alif, dia balik kepada asal qawama. Bukan begini, koma. Tidak. Qawama. Oh ya, begitu. Ya begitu. Kebanyakan dictionary, sebab tu kita mesti tahu apa asalnya. Munjid, koma. Coba kita cek ya. Cuba sebentar. Saya tak tengok munjid, saya tengok kamus yang lain. Dia kalau misalnya macam rumpun 2, rumpun 3 itu, kalau ada alif tengahnya, nanti saya cuba sama ada waw atau ya. Oke, sebentar. Saya cari sebentar, minta waktu. Oh, tidak gunakan alif ya, Bu ya? Iya. Nah, baik. Kalau di kamusnya iya, tetapi pada kata berikutnya ada alif, misalkan kowaba, koba, kauban, ya kan? Iya, betul. Terus apa lagi misalnya koha, kauhan. Ada dari alifnya juga, Ibu. Oh. Ada alifnya juga.
Kalau Bapak Ibu pegang kamus Al-Munjid, boleh coba bisa buka halaman 660. Kalau Bapak Ibu pegang Munjid ya, Al-Munjid. Halaman 660. Ada yang buka? Ambil jauh, Ustaz. Ya, lebih jauh, baik. Itu ada kata begini, saya hapus dulu. Ini ada kata, awalnya begini tuh, kowata, atau tidak ada harokatnya. Terus berikutnya, kota, tuh. Terus kalau kata yang lain misalkan, koba, di sininya kata kowaba, tuh. Ya betul kata Bu Hajbi, di kamusnya, alifnya dimunculkan berupa wawu, huruf semula. Tetapi setelahnya ada kata yang menggunakan alif. Kowata, kota. Kowaba, koba. Kowaha, koha. Begitu. Jadi alifnya tetap ada muncul. Kowada, kowada, koda. Dan seterusnya. Nah sekarang yang koma. Ada tak koma? Coba. Koma. Ada Ibu, koma. Tuh di sini koma. Koma halaman 663. Bapak Ibu bisa lihat 663. Munjid ya, Al-Munjid. Itu ada kata koma. Koma. Di sini tidak tertulis kata komanya, tidak tertulis kalau di Munjid yang saya pegang. Gitu. Ustaz, maksud saya, Ya. kalau kita cari koma, qaf, alif, mim. Jadi Ya. kalau kita lihat mula-mula kita jumpa muka surat 604, kita ada qa'aba, qa'aqa, qa'aya, tapi Ya. tak ada koma di situ. Terus masuk pada selanjutnya pada qabun, qaba. Jadi kalau kita nak cari koma, kita mesti lanjutkan ke belakang. Iya. Qama. Maksud saya itu. Iya, iya, Maknanya iya. dia dari segi abjadnya, dia Ya. tidak ada qaf, alif, mim, kita tak jumpa. Jadi kita mesti tahu qama itu kita mesti lihat pada qawama. Jadi jauh ke belakang kita kena lihat. Itu yang maksud saya. Ya, 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 ya. Jadi kalau kita tidak tahu, kita macam kita tak baca saraf, kita tengok apa makna qama, kita lihat pada qaf, alif, mim tak jumpa. Iya. Tapi kita tahu, kalau kita tahu, kita dah baca saraf, kita tahu qama, ini sama ada qawama atau qayama. Kata kita tak tahu Jadi kita kena cuba. Jadi kita baru maknanya pergi ke muka surat halaman yang belakang-belakang lagi. Iya, sesudahnya. Maksud saya begitu. Iya, iya, iya. Maksudnya memang ada tetapi bukan pada indeks qaf, alif, mim, tapi qaf, waw, mim. Qaf, waw, mim. Iya, baik, baik. Artinya kalau gitu berarti qaumun itu sesungguhnya dari kata qawama juga kan Ibu ya? Iya, betul, betul. Ya itulah sebenarnya ini berkaitan dengan masalah isim jamid dan isim mustaq itu ya Bu ya. Iya, betul. Isim mustaq itu kan isim yang terbentuk dari fiil gitu, mustaqun. Kalau Bapak Ibu sudah belajar nahwu ya ada isim tuh ada dua, ada jamidun, ada mustaqun. Nah, kalau jamidun tuh artinya arti asalnya itu beku ya. Kalau mustaq itu terbentuk. Terbentuk. Maksudnya apa? Jamid itu beku, maksudnya itu tidak terbentuk dari fiil begitu. Iya. Nah, sedangkan mustaqun itu terbentuk. Terbentuk dari apa? Terbentuk dari fiil. Seperti tadi kiamun. Kiamun itu terbentuk dari koma begitu. Yang asalnya qawama. Asalnya qawama begitu. Sedangkan komun ini sebetulnya terbentuk dari kata qawama juga. Betul. Sebab qama yaqumu qaumun wa qiyamun. Iya, isi masdarnya ada dua. Bahkan lebih, bisa qauman, bisa qiyaman, bisa qiyamatan. Begitu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, dalam ilmu nahwu itu memang ada bahasan tentang jamid dan mustaq. Yang penjelasannya, jamid itu adalah isim yang tidak terbentuk dari fiil. Secara mudahnya begitu. Sedangkan mustaq adalah isim yang terbentuk dari fiil.
Nah, tetapi di sini saya mencoba memahami bahwa sekalipun isim jamid tidak terbentuk dari fi'il, namun kalau kita mencari kata itu di kamus, maka kita tetap mencari dari fi'il yang huruf-hurufnya sama dengan isim tersebut. Seperti kata komun, kita cari di kamus dari kata qawama. Seperti kata kolamun, kalau kita cari dari kata kolama, begitu maksud saya. Gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pribadi kalau tentang jamid dan mustaq tidak terlalu ketat, mengikuti pendapat para ulama nahwu. Karena apa? Karena sejauh ini kalau kita mencari asal muasal sebuah isim, ya kita harus kembali ke fi'ilnya, begitu. Itu saja yang ingin sampaikan. Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Ya, Bu. Taklah banyak sangat, sikit aja. Ya. Ini berkenaan dengan rumpun 3. Ya. Ishtara untuk mazid 8. Rumpun 3 atau rumpun 4? Dia rumpun rumpun 4. Ishtara. Syara jadi ishtara. Ya. Jadi ishtara ini apabila kita jadikan dia tasrif lughawi untuk hum, ishtarau. Betul. Ishtarau. Dalam surah Al-Baqarah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata. Dia itu waw jamaah itu bukan ishtarau tapi ishtarawu. Ya. Dia tidak ada dua, dia satu waw saja Ustaz. Satu waw ya. Satu saja. Terus? Jadi ishtarud dhalalata. Istarawud dalalata. Ishtarau adalah baik. Jadi waw itu bukannya sukun tapi dhammah. Dhammah, baik. Kita bahas. Ishtaro itu fil madi domir huwa. Ketika kita ubah menjadi hum, maka menjadi istarau. Betul. Wawunya sukun. Dan wawu sukun itu adalah wawul jamaah. Wawu untuk menunjukkan jamak. Domirnya hum. Tetapi pada saat dibaca kepada kata setelahnya yang sukun, istarau ad-dolalah, maka kemudian untuk memudahkan bacaan, wawu yang sukun ini kemudian dijadikan baca domah. Istarawud dolalata bil huda. Sama dengan hum. Hum mimnya sukun kan? Ketika ada al-muflihun dibaca bagaimana? Humul. Ulaika humul muflihun. Oke. Hum jadi humul kan? Iya. Semula hum jadi humul. Alaikum al-anamil ada nih di Al-Quran. Alaikum al-anamil. Ketika dibaca bagaimana? Alaikumul anamil. Jadi domah pada mim hum, alaikum alaikumu, istaro menjadi istarawu. Itu domah itu demi kepentingan untuk memudahkan baca. Kenapa? Karena menghadapi sukun pada isim sudahnya. Ad-dolalah ada sukun alif lam nih. Al-muflihun ada sukun pada lam. Al-anamil juga ada sukun pada alif lam ini. Makanya alaikum al-anamil diwasolkan menjadi alaikumul anamila. Hum al-muflihun diwasolkan menjadi humul muflihun. Istarau ad-dolalah untuk memudahkan bacaan disambung, maka menjadi istarawud dolalata. Tidak dibaca istarawad, tidak dibaca istarawi. Tapi istarau ad-dolalah. Sama dengan hum menjadi humul, alaikum menjadi alaikumul. Jadi iltiqa'u sakinain ini kira kan tidak semesti pakai nun wiqayah Kalau tanwin. Oh, itu kalau tanwin. Ya. Qul huwallahu ahad. Ahadun atau ahadu? Ahadun. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Ya. Ahadun. Terus sesudahnya apa ayat berikutnya? Allahu samad. Nah, ini ahadun, tanwin kan? Iya. Terlepasnya ada apa? Ada alif lam. Alif lam kan sukun.
Ya. Hadunil. Nah, lalu kita mau wasol bacanya. Nunkan tanwin nih. Oh ya. Maka ahadunil tuh. Ya, ya. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ini kalau tanwin bertemu dengan sukun, tanwinnya dijadikan nun. Dan nun ini untuk memudahkan baca agar membacanya mudah untuk mewasolkan, menyambungkan. Kalau kita baca qul huwallahu ahadullohus somad, tak elok. Ya. Sehingga menjadi qul huwallahu ahadunillahus somad. Ini kalau bacanya diwasol. Tapi biasanya ayat ini jarang-jarang diwasol ya. Qul huwallahu ahad, berhenti Allahus somad dan seterusnya. Ya. Baik, syukran Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, Bapak Ibu semua, berarti hari ini kita membahas tentang apa? Tasrif lugawi fi'il madi, rubai, mujarrad dan mazid sekaligus. Jadi mudhari belum, amar nahi juga belum. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Baik. Cukup Ustaz, maknanya Ustaz. Ya Bu, bisa lihat. Kalau rubai mazid itu ditambah dengan huruf ta saja, kemudian dia semuanya menjadi fi'il lazim ya Ustaz. Iya. Oke. Betul. Baik, bagus. Itu sudah menjadi kesimpulan ya. Jadi kalau rubai mujarrad itu mananya muta'addi. Kalau rubai mazid mananya lazim. Jalbaba menjilbabi, tajalbaba menjadi berjilbab. Begitu. Rafrafa mengepak-ngepakkan sayap, tarafrafa menjadi mengepak-ngepak dan seterusnya. Baik, alhamdulillah. Malam ini sudah kita selesai belajar tasrif lugawi fil mudhari. Maaf. Kita sudah belajar tasrif lugawi fil madhi untuk fi'il rubai, mujarrad dan mazid. Selesai sudah. Insyaallah kita akan sambung dengan pelajaran berikutnya minggu yang akan datang, minggu hadapan. Tasrif lugawi fi'il mudhari dari rubai, mujarrad dan mazid. Semakin lama semakin mudah insyaallah. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil laila wa natamanna liqa fil usbil qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.